siap toh? Hede, jangan deso. Ini tuh udah eranya nggak pakai kertas, paperless. Semua ada di handphone. Duh, canggih nemen. Terus bayarnya piye? Belum ke ATM ya aku, Mbak. Gampang, udah aku bayar. Pokoknya tuh ya, sekarang tuh ya, wis paperless, cashless. Wah, lasles. Aku ngerti nih turu pules, Mbak. Gini. Sekarang ini semuanya tuh serba digital. Salah satu contohnya ya beli tiket kereta ini. Mulai dari reservasinya online, pembayarannya pun juga online. Berarti judulnya digital payment yo. Betul. Oh, membayar terus terima duit. Saya ini bisa pakai HP yo, Mbak yo. Terus mekanismenya keamanannya ngono piye? Tenang, pemanfaatan teknologi digital di bidang sistem pembayaran sekarang itu sudah dirancang sedemikian rupa oleh Bank Indonesia melalui apa yang dinamakan BSPI. BSPI apa meneh kowe, Mbak? Nah, BSPI itu kepanjangannya Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia. Itu tuh adalah panduan arah kebijakan Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran di era digital dalam rangka mendukung pembentukan ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang sehat dan kondusif. Wih, menarik banget kowe, Mbak. Tak buat judul skripsiku yo. Boleh banget itu. Halo Sobat Digitalis, jumpa lagi dengan kami di sesi podcast kali ini DSSK TTM, The 10 Minutes with DSSK, episode 3, Peran Pengawasan dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025. Setelah sesi pertama dan kedua, kita sudah membahas mengenai pengawasan terhadap penyelenggara jasa sistem pembayaran dan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah. Sekarang kita simak bersama nih, bagaimana sih peran DSSK sebagai pengawas dalam menghadapi BSPI 2025. Kali ini, DSSK TTM mengundang salah satu pakarnya, TTM Guest kita, Ibu Yanti Setiawan, Direktur DSSK. Dipandu oleh host kita, Mbak Sinta Saratumade. DSSK berkarya bermakna berwarna. Semangat pagi. Selamat pagi Bu Yanti, apa kabar? Selamat pagi Mbak Sinta, kabar baik. Salam sehat semua ya. Sama-sama Bu, terima kasih ya Bu sudah mau hadir di sini. Seperti yang kita dengar bersama tadi, masih banyak masyarakat di luar sana yang tidak tahu atau tidak familiar dengan istilah BSPI 2025. Kira-kira bisa kasih clue ke kita-kita nggak ya Bu, apa sih sebenarnya BSPI 2025 itu? Bisa dong, buat Sinta pasti saya kasih tahu. Aduh, terima kasih Bu. Jadi BSPI itu adalah Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025. Kita punya cita-cita di tahun 2025 nanti ekonomi dan keuangan digital Indonesia itu menjadi suatu sistem yang sangat kondusif baik di bidang sistem pembayaran maupun di bidang sektor keuangan lainnya. Wah, kayaknya BSPI ini proyek yang gede banget ya Bu. Pasti banyak langkah-langkah yang harus dilakukan ya? Iya, pastinya begitu karena ini proyeknya besar. Komandonya adalah Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran atau DKSP. Nah, BSPI 2025 ini punya 5 working group Mbak Sinta. Jadi yang pertama itu working group 1 adalah open banking. Working group 2 itu sistem pembayaran retail. Working group 3 itu infrastruktur pasar keuangan. Working group 4 itu adalah data, dan yang kelima adalah working group mengenai pengaturan, perizinan, dan pengawasan. Seru juga ya Bu. Nah, kalau peran DSSK sebagai pengawas sistem pembayaran itu bagaimana ya Bu? Banyak sekali ya, DSSK di sini berperan sentral loh, beneran, nggak narsis. Tadi, iya, jadi kita itu bekerja sama dengan departemen lain di BI, seperti dengan DKSP sebagai pengampu sistem pembayaran, juga dengan DKMP, dengan Desta, DPSI, DSSK itu berperan penting mendukung terciptanya transformasi digital BSPI 2025, khususnya yang pertama di bidang pengaturan,
perizinan dan pengawasan untuk menjaga struktur ekonomi dan keuangan yang sehat supaya tercapai pembangunan ekonomi yang sustainable. Kemudian yang kedua, kita juga berperan di dalam koordinasi kebijakan antar regulator. Yang ketiga, kita itu berkomunikasi dan berkolaborasi secara intensif dengan para pelaku industri untuk mewujudkan ekonomi keuangan digital yang kuat dan kondusif bagi perekonomian kita. Oh begitu ya Bu. Bu, kalau di WGBSPI 2025 peran DSSK seperti apa ya Bu? Banyak Mbak Sinta, jadi kita itu terlibat dalam 3 WG, WG1, WG4, dan juga WG5. Di WG1, kita bersama DKMP itu menjadi co-lead untuk membangun standar Open API. Apa sih standar Open API? Nah, kalau kita menganalogikan, standar Open API itu adalah suatu jembatan yang menghubungkan para pelaku industri sistem pembayaran itu supaya tercipta interkoneksi dan interoperabilitas. Jadi kita membangun suatu sistem di mana antara bank dengan fintech itu bisa saling berkomunikasi dengan bahasa yang sama sehingga itu nanti akan mempermudah transaksi sistem pembayaran dan juga memberikan opsi-opsi yang lebih banyak bagi konsumen dalam melakukan transaksi di bidang sistem pembayaran. Nah, itu yang kita maksud dengan standar Open API. Nah, di dalam standar Open API itu kita menyusun beberapa standar, yaitu pertama standar data, standar teknis, dan juga standar keamanan. Begitu Mbak Sinta. Oh ya, satu lagi tuh, standar tata kelola, supaya tata kelola di sistem pembayaran kita itu berjalan dengan baik. Kalau boleh saya simpulkan nih Bu, berarti peran WG1 sebagai jembatan ini sangat penting ya Bu, karena menjadi fondasi dari keberhasilan transformasi digital secara keseluruhan ya. Betul sekali. Nah, kalau WG4 itu seperti apa Bu? Nah, kalau WG4 nih Mbak Sinta, sebenarnya WG4 ini kan diampu oleh Desta ya, Departemen Statistik. Output yang paling utama dari WG4 itu adalah data hub. Di mana kalau kita secara sederhananya mengatakan bahwa data hub itu merupakan suatu sentralisasi data yang dikumpulkan atau dibangun oleh Desta itu agar menjadi suatu kumpulan data yang dapat digunakan oleh seluruh satker di BI untuk dasar pengambilan kebijakan. Nah, DSSK dalam hal ini berperan penting sebagai user itu memberikan pandangan dan opini kepada Desta, baik dalam hal mengidentifikasi apa sih kebutuhan data kita, kemudian bagaimana periodisasi yang kita butuhkan, dan bagaimana juga output yang kita inginkan dari adanya data itu. Jadi misalnya kita yang sekarang kita garap di tahap awal, misalnya data transaksional uang elektronik secara harian. Nah itu contohnya itu transaksi yang Mbak Sinta gunakan itu loh, yang untuk beli-beli makanan gitu kan ya, pakai uang elektronik gitu. Nah itu yang sekarang sedang kita kumpulkan datanya supaya nanti dapat menjadi kita olah untuk sebagai bahan pengawasan kita dan nantinya akan bahan kebijakan kita. Wah, WG4 tidak kalah menariknya ya Bu ya. Kebayang betapa kerennya nanti kalau semua data sudah tersentralisasi melalui kolaborasi di WG4. Nah, kalau WG5 gimana nih Bu? Makin lama kok kayaknya makin kece nih programnya nih. Iya dong. Nah, WG5 ini sebenarnya suatu restrukturisasi Mbak Sinta. Jadi kalau saya bisa ibaratkan, WG5 itu merupakan restrukturisasi sistem pembayaran Indonesia supaya menjadi lebih tertata dengan baik, kemudian sistemnya itu sendiri terkoneksi dan juga menciptakan suatu ekosistem yang aman. Nah, di dalam WG5 ini nanti outputnya itu ada yang kita sebut dengan PBI Payung. PBI Payung itu akan mereformasi seluruh pengaturan di Bank Indonesia terkait dengan sistem pembayaran, di mana di dalamnya itu termasuk pengaturan, perizinan, dan juga pengawasan. Nah ini DSSK berperan penting sekali nih di dalam WG5 karena kita selain memberikan masukan mengenai ketentuannya itu sendiri berdasarkan hasil surveillance kita ataupun hasil pengawasan kita di lapangan, kita juga berkontribusi penting nanti pada saat implementasinya.
karena semua yang disusun oleh WG5 ini nantinya kan akan diterapkan. Nah, pada saat diterapkan itulah fungsi DSSK akan mengawasi seluruh aspek yang diatur itu gitu. Nah, nanti kita akan menyusun suatu kerangka pengawasan yang baru, yang lebih komprehensif di bidang sistem pembayaran dan juga tentunya berbasis resiko, karena kita akan melihat suatu sistem pembayaran kita itu tertata dengan rapi. Demikian Mbak Sinta. Wow, saya bangga Bu mendengar keterlibatan DSSK di BSPI 2025 ini. Kalau aktivitas pengawasan sendiri dikaitkan dengan BSPI akan jadi seperti apa ya Bu? Nah gini, jadi kita kan gak cuma mentransformasi industri, kita juga harus bertransformasi dong sebagai pengawas, ya enggak? Kita kan harus juga menciptakan suatu metode pengawasan yang digital. Nah, dengan digitalisasi itu, dengan BSPI 2025 ada yang namanya supervisory teknologi. Supervisory teknologi itu nantinya akan memanfaatkan data yang dihasilkan oleh WG4, kemudian itu nanti akan kita olah dengan menggunakan beberapa tools seperti misalnya machine learning, seperti itu ya, sehingga kita bisa mengawasi sistem pembayaran kita dengan lebih baik lagi dengan menggunakan data yang kaya dan analisis yang lebih komprehensif. Baik Bu, waduh. Nah sekarang pertanyaan terakhir nih Bu, bagaimana tantangan pengawasan ke depan menurut Ibu? Tantangannya pasti banyak ya Mbak Sinta ya, karena kan ini semuanya serba digital, jadi mau nggak mau kan orang-orangnya juga harus serba digital gitu ya. Jadi SDM kita juga mau tidak mau harus catch up tuh dengan digitalisasinya. Jadi kita perlu nih, tantangan yang paling awal itu adalah kita harus punya SDM yang mumpuni, baik dalam sisi pengawasannya sendiri maupun dari sisi pengolahan data. Kita tuh bermimpi di SSK tuh nanti akan punya banyak sekali data scientist yang akan bisa mengolah datanya dengan menggunakan alat-alat yang canggih. Kebayang kan Mbak Sinta? Kode-kode juga ya Bu ya? Kode-kode semuanya itu nanti akan sangat kita butuhkan. Kemudian yang kedua, kita tuh harus meningkatkan kemampuan teknis semua pengawas. Jadi nggak bisa alatnya saja yang canggih, tapi pengawasnya juga harus lebih canggih lagi. Dan kemudian yang paling penting nih yang ketiga gitu ya, tantangan kita sebagai pengawas itu adalah harus mengawal keberhasilan semua inisiatif program. Jadi kalau misalnya kita sudah berhasil mengimplementasikan standar Open API, tentunya tantangan buat DSSK itu adalah memastikan supaya standar Open API di industri itu berjalan dengan baik gitu. Kita juga harus memastikan standar tata kelolanya bagaimana gitu kan, seperti itu. Jadi nanti dengan Subtek kita harapkan pengawas itu mempunyai suatu input yang bagus, data yang bagus, kemudian dengan SDM yang canggih kita punya pengolahan yang bagus, sehingga hasil pengawasannya juga lebih bagus lagi. Aduh, baik Bu, sudah saya catat nih semua penjelasan Ibu nih dari awal sampai terakhir Bu. Nah, terima kasih banyak ya Bu ya sudah memberikan pencerahan kepada kami nih terkait BSPI 2025. Semoga Ibu terus diberikan kelancaran dalam menjalankan tugas ya Bu, terutama Amin. mengawal BSPI 2025 ini Amin. ke depan. Amin. Terima Bu. kasih Mbak Sinta. Senang ngobrol sama Mbak Sinta deh. Sama Bu. Nanti jangan bosan-bosan ya Bu berkunjung ke TTM DSSK. Siap. Salam sehat ya buat teman-teman semua. Salam sehat Bu. Semangat pagi ya Bu. Semangat pagi. Itu dia Sobat Digitalis, bincang-bincang kita dengan Ibu Yanti Setiawan, Direktur DSSK. Dari 3 episode podcast DSSK TTM, kita mendapatkan banyak insight mengenai bagaimana pengawasan yang dilakukan DSSK, termasuk persiapan DSSK untuk BSPI 2025. Sebenarnya masih banyak nih yang bisa di-share terkait pengawasan yang nantinya akan berdampak ke sistem pembayaran Indonesia. Nantikan sesi-sesi podcast kami selanjutnya ya. Salam PS5. DSSK berkarya bermakna berwarna. Wah, dowo mesti skripsiku iki Mbak. Lah nek ora barbar terus aku kapan rapine? Alah, pikir mengko kuwi. Yang penting ayo naik kereta dulu, keburu ketinggalan kita. Iya. Ayo naik kereta. Ayo.